Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Nah, di kesempatan video kali ini saya mau membahas tentang jalur perkabelan dari holder kanan atau saklar kanan yang Kawasaki Kawasaki Z250Fi. Nah, di sini saya akan bahas tentang jalur kabelnya ya. Jika nanti dibutuhkan teman-teman misal mau upgrade saklar kanannya itu menggunakan saklar yang ada on off-nya, bisa menggunakan saklar dari KLX ya. Nah, di sini juga sudah saya siapkan ini saklar KLX-nya original juga. Jadi ini sudah ada on off lampunya ya. Nah, kebetulan di sini saya mau bahas dulu untuk saklar jalur saklar kanannya ini. Kita mulai dari soketnya ya. Nah, untuk soketnya di sini menggunakan soket 6 pin yang jantan ya, yang cowok untuk ke kabel bodinya nanti ya. Kita akan bahas dulu mulai dari warna-warna kabel dan fungsinya ya. Sini sudah saya bikin catatan. Mana ya? Nah, ini ya. Wiring holder kanan Ninja Z250Fi ya. Nah, ini mungkin catatannya masih kurang rapi karena baru hari ini ya saya mengecek untuk jalurnya, dan kebetulan juga ada project pemasangan bilet. Jadi saklar yang kanan KLX ini juga konsumen yang membawakan ke sini ya. Jadi saya mau pelajari dulu saklar kanan bawaannya, kemudian nanti kita kombinasikan dengan saklar KLX ini, kita sesuaikan ya, mengikuti jalur bawaan dari si Kawasaki-nya ini ke Z250 ini. Kita mulai dulu dari pin ini kuncian. Nah, yang panjang ini kunciannya. Jadi kita bacanya itu dari belakang seperti ini ya, dari kabel masuk ya. Di sini nomor 1, nomor 2 ya. 1, 2, kemudian 3, 4, setelahnya dan 5, 6 ya. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Nah, nomor 1 ini adalah hitam ya. Untuk hitam, warna kabel hitam ini harus input untuk switch rem ya. Jadi switch rem itu inputnya warna hitam ini. Nah, ini switch rem. Sini ada kabel warna hitam. Nah, ini kabelnya untuk switch rem. Kemudian untuk outputnya, nah, output switch rem di sini juga tetap warna hitam ya. Nah, di sakalnya tetap warna hitam, tapi nanti kalau di kabel bodinya lawannya dari ini itu beda lagi ya. Nanti kita bahas ya terakhir ya, beda lagi warnanya. Tapi kalau di sini dia tetap sama hitam, dan hitam posisinya ada di sebelah kanan ya. Kalau kita baca sebelah kiri maksudnya ya, sebelah kiri sini. Kalau kita baca seperti ini posisinya sebelah kiri, pin atas dan pin bawah itu adalah untuk input dan out dari switch rem ya. Kemudian di nomor 3 di tengah, posisinya tengah di atas, warna kabelnya itu hitam garis merah. Nah, ini untuk starter, inputnya ini dari cut engine ya. Jadi cut engine ini kalau posisinya ini ada lingkaran kemudian disilang, nah ini terputus ya. Jadi starter tidak mendapat input arus 12 volt ya. Tapi ketika ini ditekan ke bawah, nah tombol starter ini sudah mendapat input arus 12 volt dari jalur ini. Tapi jalurnya itu dia keluar dulu ya, keluar soket. Nanti di soket bodinya itu baru dia terkoneksi ya, jumper ya, dan masuk lagi ke soket. Kemudian nanti keluarnya baru ke switch starter ini ya, switch dari tombol starter ini. Nah, kemudian nanti pas ditekan keluar ke starternya itu kabelnya warna hitam garis merah juga ya. Jadi hitam garis merah tapi posisinya yang di bagian bawah ya. Nah, di bagian bawah ini, jadi hitam garis merah ini ada dua, atas dan bawah, ini warnanya sama ya. Kemudian kita bahas yang bagian kabel merah ini ya, sebelah 6 itu pin nomor 5 dan pin 6 ya.
sebelah kanan, pin 5 dan pin 6. Nah, pin 5 ini, jadi pin 5 ini adalah arus yang ke stop engine ya. Nanti kalau di motornya itu dia masuk ke modul dulu ya, ke modul, ke bagian ada modul di bawah jok yang posisinya. Nah, jadi inputnya itu warna kuning garis merah input, nanti keluar ke kabel warna merah ini. Kabel warna merah keluar dari soket lawannya ini, nanti baru jumper dengan kabel yang ini, hitam ini ya. Nah, hitam yang paling atas di tengah ini. Nah, baru dia masuk lagi ke starter. Pas starter ditekan baru dia keluar ke bagian bawah. Jadi jalurnya seperti itu ya, masuk dari sini, kemudian masuk ke saklar tombolnya ini, kemudian tombolnya kita tekan ke bawah seperti ini. Nah, arus dari kuning ini mengalir ke merah, kemudian keluar masuk ke kabel bodi. Di kabel bodi nanti itu kabelnya akan dijumper dengan kabel yang di sini lawannya ini ya. Nah, baru masuk ke sini, masuk ke starter ini, tombol starter. Nanti kalau tombol starter ditekan, baru arus keluar ke pin yang di bawahnya, baru masuk ke bagian modul dan bendik starternya ya. Nah, seperti itu cara kerja untuk yang kanan ya. Sementara yang switch rem dia terpisah jalurnya tersendiri ya sini. Jadi inputnya di atas. Kabel ketika kunci kontak on dia langsung masuk arus 12 volt. Nah, nanti keluarnya pas rem ditekan, keluarnya di bagian pin yang di bawah sebelah kiri. Seperti itu ya. Tapi kalau di saklarnya ini dia terpisah ya. Jadi yang dua di tengah ini satu jalur untuk switch rem, yang dua di pinggir ya, pinggir ini sebelah kiri. Kemudian yang dua di tengah ini satu jalur dengan starter. Tidak ada koneksi sama sekali ya kalau kita cek di sini langsung. Tapi kalau ini dicolokkan ke motor, nah ini untuk top engine ini yang merah dan yang di tengah ini dia terhubung ya. Tapi ketika ditekan seperti ini dia putus ya, terputus ya. Oke, jadi itu ya untuk gambaran untuk switch bagian kanan. Nah, sekarang kita buktikan menggunakan multitester ya. Nah, teman-teman yang mau catat mungkin silakan. Nah, seperti ini untuk catatannya. Kalau kurang jelas mungkin nanti saya upload di di IG saya, atau mungkin juga di TikTok saya upload wiringnya, atau di DM aja ya untuk wiringnya. Bang. Nah, di sini saya mau mengujinya dulu dengan multitester. Pakai LED juga bisa, tapi kita harus menyediakan power supply ya. Di lebih enaknya kalau saya menggunakan multitester aja cukup. Kita masuk ke mode buzzer ya. Jika terhubung dia akan bunyi seperti ini. Nah, ini berhubung yang switch rem, karena ini tidak ada switch remnya ya. Jadi kita cek aja satu-satu kabelnya. Kita taruh dulu yang di atas. Nah, ini kita hubungkan dengan switch rem ini ya. Salah satu kita cek. Nah, ini terhubung dengan yang ini untuk bagian atasnya. Kemudian yang di bawah pasti terhubung dengan ini. Nah, jadi ketika switch rem ditekan, dia akan terhubung ya untuk yang soket ini. Dan ini tidak ada terhubung dengan yang lainnya ya. Jadi kalau kita tes ke pin yang lain, ke sini tidak terhubung. Di sini aja ya kita tesnya nih. Nah, sini tidak ada yang terhubung ya. Jadi jalurnya itu misah untuk yang switch rem. Oke, kita abaikan switch remnya. Kita lanjut ke bagian ini ya, untuk sebelah kanan saya yang warna merah dan kuning garis merah ini. Kita masukkan aja propnya di kuning garis merah.
Nah, ini kita posisikan stop engine di atas ya, yang silang ini. Kita cek kabel warna merah. Kabel warna merah. Nah, kita cek warna merah, kuning, dan merah. Ini posisi untuk cut engine di atas ya, dia tidak terhubung. Kemudian kita tekan ya untuk cut engine-nya. Nah, ini terhubung ya. Ini memang cut engine-nya memang sudah error ya. Jadi makanya diganti oleh pemiliknya. Dan tombol starternya juga sudah agak error. Ini kita coba goyang-goyangkan nih. Nah, ini ya, intinya itu ya. Sebenarnya ini terhubung ya. Oh, ini kalau kita mainkan ya. Cuman karena cut engine-nya ini memang sudah mulai rusak ya, makanya ini diganti oleh pemiliknya. Dan juga starternya katanya harus ditekan agak kuat dan lama baru bisa starter ya. Nah, memang untuk di dalamnya ini sudah korosi atau bagaimana. Nah, jadi intinya ini untuk kabel merah dan kuning garis merah ini adalah untuk cut engine ya. Nah, itu terhubung. Jadi ini harus kita tahan ya. Harus kita tahan nih. Nah, harus ditahan tombol ini baru dia terhubung ya. Oke, lanjut sekarang kita untuk ke starter. Posisinya di tengah. Bagian starter. Nah, di sini saya konekkan ke bagian tengah ya. Yang satu lagi di tengah juga di bagian sebelahnya. Nah, seperti ini. Sekarang coba kita tekan starter. Nah, ini starter juga harus tekan sangat kuat ya, baru dia terkoneksi. Tuh, tik, tik. Nah, harus benar-benar kuat kita tekan ya. Jadi intinya seperti itu ya. Untuk yang tengah untuk bagian starter. Nah, sekarang saya akan coba dulu lepas ini untuk bagian holder ini. Iya. Ini sudah saya lepas ya untuk bagian tutup holdernya ini. Nah, teman-teman bisa lihat yang tadi saya terangkan untuk yang kabel stop engine itu kabelnya warna merah dan kuning strip merah ya. Nah, jadi dia kabelnya terpisah ya. Kemudian untuk bagian starter, nah di sini hitam strip merah dan hitam strip merah juga ya sebelahnya. Di hitam strip merahnya ada dua. Di untuk input dan outputnya itu kita bacanya setelah soket ini terpasang di bodi motor ya, baru kita tahu mana input dan outputnya. Nah, jadi sudah saya cek ketika terpasang di motor ya,
untuk stop engine itu arus yang standby. Arus yang standby setelah kunci kontak itu di warna kuning strip merah ya. Nah, kemudian di sini masuk ke saklar ini masih tertahan, masih terputus kalau posisinya seperti ini. Kemudian ketika ini posisi terhubung seperti ini, nah arus yang dari kuning ini mengalir ke bagian merah. Jadi dari merah nanti arusnya keluar dan dicabang dengan hitam garis merah ini ya, dari soketnya tercabang ke sini, dijadikan untuk input starter ya. Jadi starter dapat inputnya itu dari ini ya, dari stop engine ini. Nah, kemudian nanti baru keluaran dari starter masuk ke bagian area starter ini, pas ditekan keluarnya ke hitam garis merah yang di bawahnya. Nah, kalau di motornya ini sudah saya catat. Nah, kalau posisi di motornya seperti ini ya. Yang ini kita bacaannya juga dari apanya ya, dari lawannya ini ya. Nah, seperti ini saya bacanya seperti ini. Untuk yang nomor sini yang merah, nah kalau di saklar body, di soket bodinya ini tetap sama warna merah. Tapi yang di bawah ya, di nomor 2 ini, di sini warnanya coklat putih ya. Untuk keluaran dari stop engine-nya itu coklat putih, tapi kalau di sini warnanya kuning merah ya. Jadi input coklat putih itu. Coklat putih kalau dari bawaan motornya ini adalah arus yang setelah kunci kontak. Kunci kontak on, dia ada arus 12 volt di sini, di coklat putih, di kabel bawaannya, di bodinya ya. Kemudian nanti akan terkoneksi dengan merah, yang merah terkoneksi dengan hitam merah. Nah, hitam merah ini memang di bodinya, di bodi bawaan motornya itu memang sama ya, atas bawahnya juga sama. Cuman inputnya di pin nomor 3 yang di sebelah atas ini ya, inputnya. Yang keluarannya nanti nomor 4 ini yang menuju ke relay starternya. Kemudian di nomor 5, nah untuk nomor 5 ini kalau di bawaan motornya, kalau di sini kan warnanya hitam ya, hitam semua ya. Nah, kalau di bawaan motornya itu warnanya coklat garis kuning dan biru garis merah ya. Coklat garis kuning ini adalah arus inputnya ya. Jadi setelah kunci kontak on, di sini ada arus 12 volt standby. Kemudian ketika switch rem ditekan, baru nanti arusnya itu keluar di biru garis merah ini yang menuju ke lampu belakang nantinya ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk gambaran soket dari holder kanan Ninja Z250 yang 6 pin ya, soketnya warna hijau. Nah, nanti di next video saya mau bahas cara merakit ini ya, nah saklar KLX ini agar bisa digunakan di Kawasaki Z250 Fi ya. Nah, jadi saya akhiri dulu video untuk wiring ini. Jika ada pertanyaan nanti boleh silakan tinggalkan di kolom komentar. Yang penting intinya ya, teman-teman kalau mau ada rombakan harus dipahami dulu untuk jalur kabel bawaan dari motornya seperti apa. Nah, nanti baru kita bisa menyesuaikan dengan holder yang mau kita pasang di motor itu ya. Nah, saya akhiri dulu videonya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.